Keesokan harinya, matahari menyinari rumah, dan keempat gadis itu terbangun oleh ketukan di pintu dan turun dari tempat tidur. Ini adalah malam paling damai bagi mereka untuk tidur. Biasanya, mereka harus bangun sebelum matahari terbit. Dia dapat mendengarkan perintah Zhao Ritian kapan saja, bahkan jika Zhao Ritian tidak pulang ke rumah sepanjang malam. Kadang-kadang, ketika Zhao Ritian merasa frustrasi di luar, dia akan melampiaskannya kepada mereka, meninju dan menendang mereka. Jika kamu berani berteriak, kamu hanya akan dipukuli lebih keras oleh Zhao Ritian. Ups, kakak, kita ketiduran, seorang gadis berkata dengan ngeri. Tampaknya itu adalah pengingat akan adegan pemukulan kejam oleh Zhao Ritian. Ketika dua gadis lainnya diberitahu hal ini, mata mereka juga menunjukkan ketakutan. Sebagai kakak perempuan tertua, gadis itu berkata, jangan khawatir. Saudari, Zhao Ritian ini palsu. Kata-kata itu mengungkapkan kesepian yang tidak bisa disembunyikan, karena Lu Yun sudah pergi. Ada juga sebotol ramuan di meja samping tempat tidur, dan ada catatan di bawahnya yang menyatakan efek ramuan, menghilangkan rasa sakit dan menghilangkan bekas luka. Ini tersisa setelah Lu Yunlin melihat memar dan bekas luka di lengan gadis-gadis itu secara tidak sengaja terlihat sebelum keluar. Kali ini, ketukan di pintu terdengar lagi, lebih kuat dari sebelumnya, menunjukkan sedikit ketidaksabaran. Sebagai kakak perempuan tertua, gadis itu segera berdiri, merapikan pakaiannya, segera menutupi kesepian di matanya, memasang senyuman palsu khasnya, dan membuka pintu. Dan bagi Lu Yun untuk keluar pagi-pagi sekali, sungguh tidak berdaya dan tidak ada cara lain. Barang-barang bodoh Zhao Ritian seperti kuda jantan nakal. Dia tidak pernah tinggal di rumah lebih dari jam 8.30 setiap hari, dan kemudian dia pergi ke alam liar, baik ke kedai teh untuk mendengarkan buku atau ke Yi Hong Yuan tidak berhasil, ajak saja beberapa teman untuk pergi ke rumah bordil. Bagaimanapun, ini hanya untuk bersenang-senang. Anda tidak perlu menghabiskan $180 sehari untuk mendapatkan goresan di sekujur tubuh Anda. Dan ini terjadi setiap hari, Lu Yun bertanya-tanya, bukankah gadis ini terlalu lelah untuk panik? Namun, ketika Lu Yun keluar pagi ini, dia juga menemukan sebuah rahasia kecil, yaitu sejak dia meninggalkan halaman Zhao Ritian, ada seorang pelayan yang tergantung di belakangnya. Orang-orang di belakang keluarga Zhao memantau Zhao Ritian setiap hari, dan mungkin mereka juga memiliki mata-mata yang sama di kedai teh dan restoran yang sering dikunjungi Zhao Ritian. Ini pasti mengejutkan Lu Yun. Bagaimanapun, dia diawasi sepanjang waktu, jadi dia harus sangat berhati-hati. Jika ada kekurangan yang terungkap, dia akan mendapat masalah. Namun jika ini benar, maka ini membuktikan bahwa yang membunuhnya tadi malam adalah anggota keluarga Zhao. Terlebih lagi, energi orang ini tidaklah kecil. Lagi pula, berdasarkan pengamatan pemimpin keluarga Zhao kemarin, sepertinya dia sama sekali tidak menyadari pembunuhannya. Dapat dilihat bahwa kekuatan orang ini dalam keluarga Zhao luar biasa. Dimungkinkan untuk memblokir berita sedemikian rupa sehingga tidak ada yang bisa mengungkapkan apapun. Lu Yun menghela nafas, itu milik neneknya. Kenapa ada orang di mana-mana yang menginginkan nyawanya? Hah, siapa nenek? Tuan Zhao Si, seleramu menjadi semakin menarik akhir-akhir ini. Apakah kamu sekarang sudah mencapai level wanita tua? Sebuah suara datang dari belakang Lu Yun. Lu Yun menoleh ke belakang dan melihat seorang pemuda yang tampak seperti pemuda muncul di matanya. Ada pengenalan tentang orang ini dalam ingatan Yan Yan, dan latar belakangnya tidak sedikit. Dia adalah putra kedua dari keluarga Wu, dan keceriaannya berada di urutan kedua setelah Zhao Ritian dan Yan Yan. Dan ada kabar terhangat lainnya, yaitu putra kedua dari keluarga Wu tidak akur dengan Zhao Ritian. Adapun alasannya, sepertinya Zhao Ritian adalah petugas pemeliharaan nomor 1 di rumah bordil, namun pada akhirnya dia diculik oleh putra kedua dari keluarga Wu. Ini bisa dianggap menipu Zhao Ritian dengan menyamar. Sejak saat itu, setiap kali kedua orang ini bertemu, mereka selalu berselisih satu sama lain. Secara pribadi, mereka bersaing satu sama lain, berusaha mencari tahu kekuatan dan kelemahan masing-masing. Apakah kamu gatal lagi? Lu Yun berpura-pura sangat tidak senang dan berkata, suasana hatiku sedang buruk hari ini. Aku menyarankanmu untuk berhenti memprovokasiku. Tuan muda kedua dari keluarga Wu terkekeh, kebetulan sekali. Kebalikan dari tuan muda keempat Zhao, suasana hati saya sedang sangat baik hari ini. Melihat tatapan orang lain yang mencari kematian, Lu Yun ingin menghampiri Bang Bang dan memberinya 2 pukulan, selain Zhao Ritian. Hei, apakah kamu masih ingin memukulku? Putra kedua dari keluarga Wu melihat tatapan kanibal Lu Yun dan berkata sambil tersenyum, ayo pergi. Itu aturan lama yang sama. Ayo pacuan kuda untuk menentukan hasilnya. Petik 2. Balapan. Lu Yun tercengang. Ini sebenarnya belum terlalu banyak diperkenalkan dalam pikiran Yan Yan. Ini seharusnya menjadi alasan mengapa Yan Yan secara pribadi tidak menyukai pacuan kuda. Dia hanya tahu bahwa ada arena pacuan kuda besar di selatan kota Zhongzuno. 33. Namun, hal ini tidak menghalangi Lu Yun untuk langsung menyetujuinya, karena dia tidak tahu apa yang akan dia lakukan hari ini. Kedua orang itu menuju arena pacuan kuda dengan dukungan pengawalnya. Ada arus besar orang, dan kemanapun Anda melihat, Anda dapat melihat bahwa mereka semua penuh dengan kepala.
Meskipun beberapa dari orang-orang ini hanya ada di sini untuk menonton pacuan kuda, hampir 80% dari mereka ada di sini untuk bertaruh balap kuda. Duduk di kursi anggota mewah di baris pertama, putra kedua dari keluarga Wu berkata kepada Lu Yun, "Ayo. Ayo menangkan lotre." Lu Yun tertegun sejenak dan berkata dengan santai, kuda yang sama seperti terakhir kali. Begitu kata-kata ini keluar, putra kedua dari keluarga Wu langsung tertawa. Lu Yun tertegun sejenak. Dokter mana yang mengeluarkannya dari rumah sakit? Rumah sakit untuk meningkatkan dosis obatnya. Penjaga di belakang Lu Yun berbisik, "Tuan, kuda yang Anda kalahkan terakhir kali adalah karena performanya yang buruk, jadi Anda membelinya kembali karena marah dan membunuhnya untuk diambil dagingnya." Lu Yun, pantas saja tuan muda kedua dari keluarga Wu tersenyum begitu bahagia. Ternyata gara-gara ini. Dia mengira putra kedua dari keluarga Wu telah melarikan diri dari rumah sakit jiwa. "Aku tidak tahu. Apakah kamu perlu mengingatkanku?" Lu Yun dengan marah memarahi pengawal di sekitarnya. "Jadi bagaimana jika dia mati? Aku mengalahkan kuda itu hari ini." Ketika putra kedua dari keluarga Wu mendengar ini, dia tertawa lebih keras, dan air mata mengalir di matanya. "Tuan muda Zhao, bisakah kamu berhenti membuatku tertawa? Aku hampir tertawa terbahak-bahak. Apakah kamu bercanda yang diundang oleh monyet?" Putra kedua dari keluarga Wu menertawakan Lu Yun dengan sembarangan. Pacuan kuda adalah tentang mengalahkan kuda-kuda di lapangan. Ada yang punya cara sendiri untuk mengalahkan satu kuda, dan ada yang mengalahkan semua kuda meski hujan dan embun kalahkan kuda yang sudah mati jika tidak datang ke lapangan. Ini benar-benar yang pertama dalam pacuan kuda. Apakah kamu takut? Sudah terlambat untuk berhenti sekarang. Lu Yun berkata dengan penuh arti. "Takut? Menurutku kamu sudah gila. Tahukah kamu bahwa tidak ada kuda di lapangan saat kamu bertaruh? Satu-satunya cara untuk mengalahkanku adalah tidak ada kuda peserta yang berhasil melewati garis finish. Menurutmu ini apakah mungkin, Tuan Zhao? Apa yang tidak mungkin? Tidakkah kamu mengerti bahwa keberadaan itu masuk akal?" Lu Yun berkata dengan berpura-pura menjadi misterius. "Oke, Tuan muda keempat Zhao, jika Anda bersikeras membodohi diri sendiri hari ini, saya tentu akan dengan senang hati menemani Anda," kata putra kedua dari keluarga Wu. Segera, berita bahwa putra keempat dari keluarga Zhao ingin bertaruh pada kuda mati dengan cepat menyebar ke seluruh arena pacuan kuda. Setiap orang yang mendengar ini mengungkapkan keterkejutannya dan menertawakan Zhao Ritian. Orang bilang putra keempat dari keluarga Zhao itu bodoh dan kaya. Tapi saat kita bertemu dengannya hari ini, dia bahkan lebih keterlaluan dari rumor yang beredar. Mereka yang menyebarkan rumor masih bersikap konservatif. Trombosis otak tidak akan mampu melakukan ini dalam 10 tahun. Bahkan orang-orang di arena pacuan kuda belum pernah mendengar hal ini, namun untuk melayani kedua pesolek ini, mereka segera meluncurkan opsi taruhan seperti itu, dengan peluang mencapai 1:100 yang mencengangkan, yang menjadi opsi taruhan paling populer sejak itu, pendirian arena pacuan kuda. Tingkat tertinggi yang pernah ada. Lagi pula, di mata semua orang, ini tidak ada bedanya dengan memberi uang. Namun meski begitu, masih ada orang yang memasang taruhan besar, dan tidak mau melakukannya jika dijamin menghasilkan uang tanpa kehilangan uang. Sepertinya, Tuan muda keempat Zhao akan menjadi anak yang menyebarkan uang hari ini. Terserah, ikuti saja taruhannya. Jika kamu menang, aku akan mentraktirmu minum. Jika kalah, kamu mentraktirku minum. Pergilah. Jika kamu ingin aku membelikanmu minuman, katakan saja. Tidak perlu bertele-tele, kata pria itu sambil melihat 10 lembar uang kertas dengan tulisan Zhao Ritian di tangan temannya. Banyak juga orang yang ingin mencobanya dan mengubah sepedanya menjadi sepeda motor. Lagi pula, siapa yang bisa berpikir jernih di benak seorang penjudi? Sepertinya antusiasme penonton sangat tinggi. Ini semua berkat Tuan Zhao Si. Putra kedua dari keluarga Wu memandang Lu Yun dengan seringai di wajahnya, seolah dia telah mengantisipasi adegan memalukan Lu Yun. Bukan itu masalahnya. Lagi pula, musim semi untuk anjing pertaruhan akan segera datang. Lu Yun berkata dengan percaya diri. Ada banyak jenis penjudi, dan anjing penjudi umumnya mengacu pada penjudi yang suka mendorong peluang lebih tinggi. Jika Anda menang, Anda akan mencapai puncak hidup Anda, jika kalah, Anda tidak akan punya apa-apa. Tidak melihat ekspresi yang diinginkannya, tuan muda kedua dari keluarga Wu mendengus dingin dan berkata, "Kalau begitu, kita tunggu dan lihat saja." Tapi setelah mengatakan ini, tuan muda kedua dari keluarga Wu mulai bergumam di dalam hatinya, dan ekspresi percaya diri Lu Yun barusan terus muncul di benaknya. Anda harus tahu bahwa jika taruhan ini kalah, jumlah batu roh dan sumber binatang yang harus dia bayarkan adalah jumlah yang besar, sesuatu yang tidak mampu ditanggung oleh playboy seperti dia yang mengandalkan pembayaran bulanan. Tidak semua pesolek seperti Zhao Ritian, yang merupakan satu-satunya, dan ayahnya juga adalah kepala keluarga. Tidak semua orang seperti Yan Yan, yang memiliki saudara laki-laki penyanyang yang tergila-gila pada adik laki-lakinya dan mengurus segalanya. Sebagai putra kedua dari keluarga Wu, dia bukan satu-satunya anak dalam keluarga, juga tidak memiliki kakak laki-laki yang baik. Oleh karena itu, keceriaannya berada di belakang Zhao Ritian dan Yan Yan. Bukan karena dia kurang bermain, tapi dia tidak mengizinkannya karena kekuatannya.
Putra kedua dari keluarga Wu menyapa pengawal di sampingnya dan membisikkan sesuatu. Kemudian pengawal itu berjalan menuju luar tempat tersebut. Lu Yun melihat pemandangan ini dan berkata sambil tersenyum, apakah ada saatnya tuan muda kedua dari keluarga Wu takut? Tuan muda kedua dari keluarga Wu mendengus dingin dan mengabaikan Lu Yun, seolah-olah dia telah mengetahui sebuah rahasia kecil. Saya terus berpikir dalam hati, tunggu sampai kamu menangis. Namun ia takut. Pengawal itu baru saja menyuruhnya menemui pengelola arena pacuan kuda untuk memastikan kuda-kuda yang akan diturunkan ke lapangan dalam keadaan sehat. Untuk mencegah Lu Yun meributkan para penunggangnya, putra kedua dari keluarga Wu bahkan membayar orang-orang di arena pacuan kuda untuk menggantikan semua penunggangnya. Tidak harus pandai menunggang kuda, yang penting pondasinya cukup bersih. Lagi pula, selama seekor kuda mencapai garis finish, dia memenangkan taruhan. Melihat ini, pengawal di belakang Lu Yun datang dan berkata, Tuan, jika Anda membutuhkan saya akan pergi juga. Tapi sebelum pengawal itu bisa menyelesaikan kata-katanya, Lu Yun memarahinya, persetan. Menurutmu apakah ada orang yang merupakan putra kedua dari keluarga Wu? Mereka berspesialisasi dalam jenis dermatitis ini. Menurutmu begitu? Tuan muda kedua dari keluarga Wu berkata sambil menatap tuan muda kedua dari keluarga Wu, yang wajahnya muram dan berlumuran tinta. Tidak ada yang lebih menyayat hati selain ini. Dan setelah pengawal itu kembali, putra kedua dari keluarga Wu yang semula gelisah, sepertinya langsung meminum Viagra dan mendapatkan kembali kehebatan prianya. Dia memandang Lu Yun dengan ekspresi bangga di wajahnya dan berkata, tunggu saja dan menangis. Kuharap, aku juga ingin melihat diriku menangis. Aku khawatir aku tidak punya kesempatan. Lu Yun masih sangat tenang dan tenang. Bahkan tipuan terang-terangan dari putra kedua keluarga Wu tidak didengarkannya, karena dia memiliki jurus khusus yang lebih kuat. Jenis yang mematikan permainan. Ketenangan dan ketenangan Lu Yun sekali lagi membuat putra kedua keluarga Wu merasa lega. Sepertinya Viagra yang baru saya minum itu palsu. Segera, meski penonton berteriak keras, peluit terdengar keras. 10 kuda bergegas ke lintasan, berpacu cepat di lintasan, saling mengejar. Sekarang akhirnya waktunya untuk memverifikasi keberhasilan eksperimennya. Lu Yun bergumam pada dirinya sendiri. Tak lama kemudian, kuda-kuda di lintasan melewati tikungan terakhir satu demi satu dan memasuki lintasan sprint terakhir. Putra kedua dari keluarga Wu meneriaki Lu Yun dengan pasti kemenangan, saya menang. Saya menang, haha. Ke-10 kuda tersebut memasuki jalur sprint terakhir tanpa kecuali. Bahkan jika satu kuda tersesat sejauh 100 meter, satu kuda akan melewati garis finish. Menanggapi teriakan liar tuan muda kedua dari keluarga Wu, Lu Yun berkata dengan tenang, jangan khawatir. Biarkan kudanya berlari sebentar. Saat Lu Yun selesai berbicara, kuda-kuda di lintasan jatuh ke tanah satu demi satu. Senyuman di wajah tuan muda kedua dari keluarga Wu langsung membeku, seolah dia baru saja melihat hantu. Tidak, tapi tidak peduli seberapa keras dia berteriak, kuda-kuda di lintasan terus berjatuhan satu demi satu. Putra kedua dari keluarga Wu memegang erat pagar dan terus berdoa dalam hatinya, cepat. Cepat, masih ada 500 meter lagi sebelum kita mencapai garis finish. Cepat. Dia tidak pernah merasakan jarak 500 meter sejauh ini. Melihat kuda terakhir di lintasan akhirnya bertahan hanya berjarak 30 meter dari garis finish. Nafas tuan muda kedua dari keluarga Wu menjadi cepat. 20 meter, 10 meter, 5 meter, 3 meter, 2 meter, tidak. Melihat kudanya hendak mencapai garis finish, anggota tubuhnya seolah tiba-tiba diikat oleh tiang kuda, dan langsung terjatuh ke tanah. Meluncur di tanah lebih dari 1 meter, kepala kuda itu akhirnya berhenti 1 sentimeter dari garis kunci. Jika terjatuh ke depan meski 1 sentimeter, maka lomba dianggap selesai. Tapi takdir selalu suka mempermainkan manusia. Ho 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 ho. Seluruh tempat bergema dengan suara ombak seperti tsunami. Semua orang bersemangat tentang hal itu. Karena mereka menyaksikan Marseille yang paling tidak terduga. Marseille sudah cukup untuk mereka pamerkan di jalanan saat sudah tua. Tuan muda kedua dari keluarga Wu pingsan di tanah karena putus asa. Hilang. Dia benar-benar kalah. Tapi Lu Yun tersenyum, bukan karena dia memenangkan taruhan pacuan kuda. Bagaimanapun, Zhao Ritianlah yang bertaruh, jadi Lu Yun tidak peduli apa yang terjadi padanya. Jika dia kalah, keluarga Zhao lah yang akan memberikan uangnya. Alasan kenapa dia tersenyum adalah karena dia menemukan rahasia besar. Lu Yun mengungkap rahasia ini tadi malam sambil duduk di kursi dan memandangi cahaya bulan yang bersinar di luar. Dan kunci dari rahasia ini adalah Song Yuntian, yang awalnya membuatnya pusing dan ingin menjauhinya. Karena Song Yuntian berada di ruang Flame Mountain, atribut berjamurnya dipindahkan ke Lu Yun. Hal ini menyebabkan nasib buruk Lu Yun dan semuanya menjadi tidak beres. Tapi tadi malam, Lu Yun tiba-tiba memikirkan sebuah pertanyaan. Jika yang dia pikirkan hanyalah hasil buruk, dapatkah dia mencapai pembalikan 2 tingkat melalui atribut sihir yang diberkati di tubuhnya, sehingga mendorong rencana sebenarnya untuk dilaksanakan? Pada saat itu, hal tersebut hanya dapat dilakukan secara teori, namun kini fakta telah membuktikan bahwa hal tersebut juga dapat dilakukan.
Saat pacuan kuda dimulai, wajah Lu Yun sepertinya memiliki ekspresi di wajahnya, namun nyatanya dia meraung di dalam hatinya, biarkan putra kedua dari keluarga Wu menang. Biarkan putra kedua dari keluarga Wu menang. Tidak ada orang lain yang terjebak karena bak ini. Dan Song Yuntian yang sebelumnya tidak bisa dihindari, telah menjadi favorit di tangan Lu Yun. Tepat ketika Lu Yun tenggelam dalam kegembiraan memiliki artefak keberuntungan terbalik. Bersemangat, putra kedua dari keluarga Wu mengambil kerah baju Lu Yun dan meraung dengan marah. Kamu curang. Kamu. Lu Yun menyeka air liur dari wajahnya dengan jijik dan berkata, selingkuh. Mengapa saya harus curang? Anda mengusulkan pacuan kuda dan taruhan. Saya belum bergerak sejak saya duduk di sini. Pengawal saya hal yang sama berlaku untuk Anda. Apa yang harus dilakukan kamu pikir aku selingkuh? Jika aku tidak bisa menjelaskan alasannya hari ini, aku akan menutup mulutku. Tuan muda kedua dari keluarga Wu sangat ketakutan sehingga dia mundur beberapa langkah, matanya dipenuhi ketakutan pada Lu Yun. Sorot mata Lu Yun barusan adalah sesuatu yang hanya dia lihat pada satu orang, dan itu adalah saudaranya yang sangat dekat dan sempurna. Lu Yun maju selangkah, menepuk wajah pucat putra kedua dari keluarga Wu, dan berkata, jika kamu tidak mampu untuk kalah, jangan bermain. Itu memalukan. Kemudian Lu Yun berbalik dan pergi, tetapi begitu dia turun dari peron, dia teringat sesuatu lagi dan berteriak kepada putra kedua dari keluarga Wu di peron, jangan lupa untuk mengirimkan pulang bagian taruhan saya. Petik 2. Sejak saat itu, Zhao Ritian menjadi eksistensi seperti dewa di hati semua anjing judi. Beberapa anjing judi ekstrim memiliki ukiran potret Zhao Ritian di tubuh mereka, dan mereka harus berdoa kepada tato tersebut setiap kali sebelum memasang taruhan. Adapun Lu Yun, salah satu asistennya meninggalkan Sang Buddha, menyembunyikan kebebasan dan kemudahan atas jasa dan ketenarannya. Meskipun ini sedikit tidak sesuai dengan citra Zhao Ritian sebagai seorang playboy, tindakan Lu Yun meningkatkan kekuatan Zhao Ritian ke tingkat yang bukan miliknya. Alasan mengapa Lu Yun pergi begitu bersemangat adalah karena dia ingin menggunakan bak Song Yuntian yang baru dia temukan untuk melakukan sesuatu yang besar. Dia takut bak ini akan diperbaiki oleh si idiot Tian Dao nanti. Tuan, tunggu kami. Apa yang kamu lakukan berlari begitu cepat? Tapi hanya ada satu hal di benak Lu Yun saat ini, kepala keluarga Zhao tidak mau memberiku sepotong kayu misterius itu. Kepala keluarga Zhao tidak mau memberiku sepotong kayu misterius. Sebelum Lu Yun bisa mencapai kompleks keluarga Zhao. Saya melihat seorang pria parubaya berpakaian setengah memegang burungnya di satu tangan dan dua kubus kayu di tangan lainnya, berlari menuju Lu Yun di jalan yang ramai. Lu Yun sangat tercengang, karena ayah Zhao Ritian, kepala keluarga Zhao, yang berjalan telanjang di siang hari bolong. Sayang, nak, berikan ini padamu. Meskipun aku tidak tahu kenapa aku ingin memberikannya padamu. Tapi entah kenapa aku hanya ingin memberikannya padamu. Kata kepala keluarga Zhao dengan terengah-engah. Lu Yun melihat tubuh merah dan wajah kepala keluarga Zhao yang akan terbakar. Siapapun dengan mata yang tajam tahu bahwa gadis ini telah meminum obat musim semi dan menjadi lebih kuat. Ayah, apakah menurutmu tidak ada harapan untuk membesarkan cucu di sini? Selain itu, kamu telah kehilangan kemampuan untuk berlatih tuba, dan kamu sendiri ingin berlatih yang lain. Lu Yun mengambil dua potong kayu khusus itu dan bercanda. Ayo, omong kosong apa yang kamu bicarakan. Itu tidak benar. Kenapa kamu masih bercanda dengan ayah? Kepala keluarga Zhao hampir tidak mengatakan yang sebenarnya secara tidak sengaja. Lu Yun juga terkejut dan berkata pada dirinya sendiri, saya tidak menyangka beden tua ini benar-benar memiliki pemikiran seperti itu. Jika Zhao Ritian yang asli mengetahuinya, apakah dia akan memikirkan beberapa trik yang merusak untuk menghadapi ayahnya, agar bisa mengkonsolidasikan posisinya dalam status keluarga Zhao? Tapi kemudian saya memikirkannya, dengan karakter Zhao Ritian, dia seharusnya tidak peduli dengan masalah ini, lagi pula, dengan tubuh Yin Qi yang kuat dari kepala keluarga Zhao, diperkirakan meskipun dia akan hamil, tetap menjadi seorang putri. Oke, pergi dan kerjakan pekerjaanmu. Tidak mudah bagi seorang ayah untuk berdiri lama di sini dengan pakaian seperti ini. Saat kepala keluarga Zhao berbicara, dia dengan cepat menghilang. Mungkin karena obatnya sangat kuat sehingga dia tidak tahan lagi. Lu Yun melihat dua potong kayu khusus di tangannya. Dia tidak pernah menyangka bisa mendapatkannya dengan mudah. Dan dia tidak mencurinya, apalagi merampoknya, tetapi kepala keluarga Zhao memberikannya dalam keadaan telanjang di depan semua orang. Siapa sangka hal ini? Tapi Lu Yun tiba-tiba menyadari ada yang tidak beres. Bukankah Yan Hong mengatakan bahwa keluarga Zhao memiliki 3 potong kayu khusus malam itu? Mengapa Patriark Zhao hanya memberinya 2? Mungkinkah kecerdasan Yan Hongcai salah, tetapi pandangan tersumpah Yan Hongcai pada awalnya tidak terlihat seperti kecerdasannya salah? Apa yang sedang terjadi? Saat ini, seorang pria berpakaian linen berjalan melewatinya dan dengan sengaja menyenggol Lu Yun. Lu Yun tercengang, karena sepertinya ada selembar kertas di tangannya yang bertuliskan, Menara Yingchun, sampai jumpa di kamar Kaisar No. 303. Setelah membaca kata-kata di catatan itu, Lu Yun kembali mencari pria berpakaian linen, tapi dia menghilang. Lu Yun melihat sekeliling dengan waspada dan tidak menemukan orang mencurigakan yang mengawasinya. Saya berpikir dalam hati, lokasinya adalah Menara Yingchun. Mungkinkah Yan Hongcai meminta saya untuk menemuinya?
Tapi dia seharusnya terlalu sibuk sekarang karena masalah yang dibuat keluarga Zhao kemarin dan dua saudara laki-lakinya yang hilang. Anda mungkin tidak punya waktu untuk memantaunya secara real time, bukan? Jadi siapakah orang yang berpura-pura misterius dan ingin bertemu dengannya? Atau siapa orang yang ingin bertemu Zhao Ritian? Orang dari keluarga Zhao yang menginginkan nyawa Zhao Ritian? Atau apakah Yan Hongcai licik yang menyamar sebagai laki-laki? Kegembiraan karena secara tak terduga memanen dua potong kayu istimewa langsung tersapu oleh keraguan yang luar biasa. Tuan, mengapa Anda berdiri di sini dalam keadaan linglung padahal tidak ada pekerjaan? Pengawal yang menyusul mengguncang tubuh Lu Yun dan bertanya dengan prihatin. Lu Yun memandang pengawal di belakangnya dan menghilang dalam sekejap. Kelompok pengawal keluarga Zhao ini tertegun sejenak. Apakah tuan muda saya kecanduan bermain permainan anjing mengejar kelinci? Daripada membuat tebakan asal-asalan di sini, lebih baik pergi dan mencari tahu kenyataannya. Ying Zilou, aku, Lu Yun, ada di sini. Ying Zilou tidak hanya ramai di malam hari, tapi juga tetap ramai dikunjungi di siang hari. Gadis-gadis berpakaian minim yang kehilangan kaki mereka mencoba yang terbaik untuk menarik perhatian orang yang lewat. Ketika Lu Yun masih agak jauh dari menara Yingchun, dia ditemukan oleh gadis bermata tajam yang kehilangan pijakan, dan dia langsung menyapanya dengan antusias. Hei, bukankah ini Tuan Muda Zhao? Apakah kamu memikirkan aku, adikku, terburu-buru? Wanita itu dengan terampil mendorong dirinya ke dalam pelukan Lu Yun, tubuhnya menempel di dada Lu Yun yang kokoh dan kuat seperti lumpur. Dua benjolan lembut di dada Lu Yun terus bergesekan dengan tubuh Lu Yun, begitu saja pria itu mampu menahan godaan. Bukan tidak masuk akal jika menara Yingzi sukses di kota Zhongzuno. 33. Tapi bagaimana Lu Yun bisa memiliki sifat seperti ini sekarang? Dia melepaskan wanita itu dan berjalan ke depan. Sepanjang jalan, Lu Yun tidak hanya menebak-nebak siapa orang yang mengajaknya berkencan, dia juga memikirkan berbagai strategi penanggulangannya. Tapi dia dalam terang, dan pihak lain dalam kegelapan. Pihak lain tahu segalanya tentang Lu Yun, tapi Lu Yun tidak tahu apa-apa tentang pihak lain. Lu Yun sepenuhnya berada dalam posisi pasif. Sedemikian rupa sehingga Lu Yun bahkan tidak bisa menggunakan bak yang baru ditemukan Song Yuntian. Saya tidak tahu siapa pihak lainnya. Yang kedua tidak mengetahui identitas pihak lain. Ketiga, mereka tidak mengetahui tujuan pihak lain. Hanya karena Lu Yun terjebak dalam serangga, dia tidak bisa hanya berpikir dalam benaknya, biarkan semua orang yang memusuhi Lu Yun hidup dengan baik, bukan? Jika kita ingin mencapai pembalikan dua tingkat ini, bahkan jika ratusan kesialan Song Yuntian dijumlahkan, itu mungkin tidak dapat dilakukan. Tidak mungkin, terlalu banyak orang yang menginginkan kematian Lu Yun, dan masing-masing dari mereka tidak hanya kuat, tetapi juga memiliki kekuatan yang kuat. Dan gadis yang tersandung mengira Lu Yun akan melarikan diri. Dia segera melangkah maju dan meraih sudut pakaian Lu Yun lagi. Kali ini dia bergerak lebih berani, langsung meraih tangan Lu Yun dan memasukkannya ke dalam gaun brokat longgar berpotongan sangat rendah. Jie Nima berada di jalan, dikelilingi oleh orang yang lewat. Tingkah laku gadis tersesat ini sungguh mengejutkan Lu Yun. Dia dengan cepat menarik tangannya kembali. Tapi kemudian saya memikirkannya. Saya adalah Zhao Ritian sekarang. Dengan karakter Zhao Ritian, bagaimana dia bisa menolak wanita yang melemparkan dirinya ke dalam pelukannya? Gadis yang kehilangan pijakannya juga tercengang. Melihat Lu Yun yang menarik kembali tangannya, dia seperti melihat matahari terbit dari barat. Keraguan muncul di hati saya, apakah ini masih Zhao Ritian, putra keempat dari keluarga Zhao yang kehilangan semangat dalam bermain-main dan terlihat seperti hidupnya. Lu Yun mengamati ekspresi wajah gadis yang hilang itu, dengan cepat menggunakan tangannya untuk berpura-pura menata rambutnya, dan kemudian secara alami meletakkan tangannya di bahu putih wanita itu yang terbuka. Dia tersenyum jahat dan berkata, kepalamu bisa patah, kamu bisa berdarah, tapi rambutmu tidak boleh berantakan. Keraguan di wajah gadis yang hilang itu langsung terhapus, dan dia mengepung Lu Yun dengan punggung tangannya dan berjalan menuju menara Yingzi. Melihat gadis-gadis yang tersandung di luar gedung Yingzi yang berusaha keras untuk memamerkan postur tubuh mereka, mereka memandang wanita di pelukannya dengan iri. Lu Yun mengangkat alisnya dan bertanya pada wanita di pelukannya, apakah kamu baru saja berdiri di depan pintu seperti mereka? Ya, Tuan Zhao, tapi saya berbeda dari mereka. Mereka menunggu orang kaya, tapi saya hanya menunggu Anda. Wanita dalam pelukan Lu Yun berkata dengan tatapan genit, dia pasti akan mengikat Lu Yun, pria baik. Lu Yun gemetar ketika melihatnya, tetapi untuk mengubah sikap pasifnya menjadi inisiatif, Lu Yun hanya bisa menahan sementara keinginan untuk menendang wanita itu dalam pelukannya, dan bertanya sambil tersenyum. Lalu berapa banyak orang terkemuka di kota Zhongzhou yang datang ke gedung Yingzi dalam waktu 1 jam sebelum saya datang? Wanita itu berpikir sejenak dan berkata, jumlah mereka cukup banyak. Seperti Tuan Muda ketujuh dari keluarga Li, Tuan Muda kedua dari keluarga Wang, Tuan Muda kelima dari keluarga Liu. Lu Yun mendengarkan nama-nama yang belum pernah terdengar ini dan langsung menghentikannya. Mereka yang mengetahuinya baik-baik saja, tetapi mereka yang tidak mengetahuinya mengira Anda ada di sini untuk mendaftar hidangan. Berhenti, berhenti, berhenti. Bukan keluarga kecil ini, tapi dua keluarga lainnya yang sebanding dengan keluarga Zhao saya. Apakah ada yang pernah ke menara Yingzi selama ini?
Memiliki. Wanita itu memberikan jawaban yang cukup positif. Hal ini membuat mata Lu Yun berbinar, dan sudut mulutnya secara tidak sengaja terangkat. Tampaknya pemburu dan mangsanya akan segera tertukar. Siapa itu? Lu Yun bertanya. Wanita itu tersenyum polos dan menggambar lingkaran kecil di depan mata Lu Yun. Lu Yun mengerti dan mengeluarkan lusinan sumber binatang dari cincin penyimpanan dan memasukkannya ke dalam atasan longgar wanita itu. Meski tidak banyak, namun cukup untuk mendapatkan informasi. Kamu bisa mengatakannya sekarang. Gadis yang hilang itu tersenyum dan berkata, dalam 1 jam terakhir, Tuan Muda tertua dan Tuan Muda kedua dari keluarga Wu datang ke sini satu demi satu. Saya harus mengatakan bahwa meskipun kedua bersaudara ini adalah saudara kandung, tapi... Yang terjadi selanjutnya adalah semua pikiran wanita itu, tapi Lu Yun tidak mendengarkan sepatah kata pun. Namun, ketika mendengar bahwa itu adalah keluarga Wu, Lu Yun merasa lega, karena jika keluarga Wu yang mengundangnya, itu pasti untuk taruhan kuda di arena pacuan kuda. Keluarga Wu datang kepadanya hanya untuk membahas masalah perjudian. Tapi kata-kata gadis yang kehilangan pijakan berikutnya membuat suasana hati tenang Lu Yun mulai bergetar hebat. Bahkan membuat Lu Yun merasa di hari 37C ini, tubuhnya sedingin jatuh ke dalam gua es. Oh, ngomong-ngomong, sebelum 2 tuan muda dari keluarga Wu datang, tuan muda ketiga dari keluarga Yan, Yan, juga datang. Yan, bagaimana ini mungkin? Apakah kamu membacanya dengan benar? Wajah Lu Yun penuh rasa tidak percaya. Bagaimanapun, dia tahu lebih baik dari siapapun bahwa Yan telah terkubur di bawah tanah selamanya. Anda benar sekali, Tuan Zhao. Anda bisa mempertanyakan pekerjaan buruk saya, tetapi Anda tidak akan pernah bisa mempertanyakan penglihatan buruk saya. Ketika Anda memasuki gedung Yingzi, lihatlah ke sekeliling dan temui saya. Saya dikenal sebagai peramal kecil. Aku pasti tidak salah. Kata gadis yang hilang itu. Lu Yun tahu betul bahwa Yan ini pasti palsu, tapi siapa yang mau bersusah payah berpura-pura menjadi playboy besar? Bukankah ini hanya penyakit mental? Bawa aku ke kamar Yan. Kita sudah lebih dari seminggu tidak bertemu. Mari kita mengingat masa lalu. Lu Yun berkata sambil memasukkan lusinan sumber binatang ke dalam pelukan gadis yang hilang itu lagi. Memprovokasi pihak lain menjadi sangat sombong, saya berpikir, uang orang ini mudah didapat. Mengajukan pertanyaan dan memberi arahan hampir sama baiknya dengan hasil yang dia peroleh setelah bekerja keras semalaman. Dibandingkan dengan putra tertua keluarga Wu, Lu Yun jelas lebih memperhatikan Yan palsu yang muncul begitu saja. Jika memungkinkan, Lu Yun tidak akan keberatan membeberkan identitas pihak lain atau menyingkirkannya. Bagaimanapun, dia dan Yan Hong adalah belalang yang diikat pada tali yang sama sekarang. Jika Yan ini berpura-pura, maka tujuannya pasti untuk menyelinap ke dalam keluarga Yan. Lu Yun tidak tahu. Tapi itu pasti akan merugikan sekutu Lu Yun saat ini, Yan Hongchai. Tidak ada keraguan tentang hal ini. Inilah yang paling tidak ingin dilihat Lu Yun. Di bawah kepemimpinan gadis yang hilang, Lu Yun berjalan melewati aula yang ramai dan pergi ke lantai 3 gedung Yingzi, yang hanya dapat diakses oleh anggota VIP. Yan, tuan muda ketiga dari keluarga Yan, ada di ruangan ini. Kata gadis yang kehilangan pijakan sambil membuka pintu. Tapi dia dihentikan oleh Lu Yun, oke. Kamu tidak perlu khawatir tentang hal berikutnya, lanjutkan saja urusanmu. Tapi, Tuan Zhao tidak ingin dilayani oleh keluarga budak. Gadis yang kehilangan pijakan berkata bahwa betisnya langsung naik ke pangkal tubuh Lu Yun, dan sebagian besar pakaian brokatnya yang longgar segera memudar, dan gelombang di dadanya muncul di depan Lu Yun tanpa penutup apapun. Kedua kelinci putih besar yang lincah itu terus bergoyang di mata Lu Yun, membuat orang ingin memanfaatkannya, bermain dengan hati-hati, dan perlahan menggoda mereka. Rupanya gadis nakal itu berperilaku lebih berani daripada yang dilakukannya di jalan. Lagi pula, untuk gadis nakal, jika dia bisa masuk kamar dengan pria seperti Zhao Ritian, kemungkinan besar dia bisa menyelesaikan pertunjukan sebulan dalam 1 hari imbalannya dan itu akan memakan waktu setengah tahun. Hasilnya semua. Jadi untuk kesempatan ini, gadis yang kehilangan pijakan itu berusaha sekuat tenaga. Namun dalam menghadapi godaan seperti itu, Lu Yun tetap bergeming seolah-olah dia telah digantikan oleh Beidi yang dingin. Dia bahkan terlihat murung dan berkata dengan ekspresi tidak senang, cepat keluar dari sini, atau aku akan membuatmu menghilang dari menara Yingzi selamanya. Begitu kata-kata ini keluar, gadis yang kehilangan pijakan itu begitu ketakutan hingga kecantikannya menjadi pucat, dan dia tidak berani pergi tanpa berhenti sama sekali. Lu Yun menghela nafas lega dan perlahan membuka pintu. Namun pemandangan di depannya membuat Lu Yun tercengang. Ketiga gadis yang kehilangan pijakan tergeletak di tanah dalam keadaan linglung, dan tidak ada orang lain yang terlihat di ruangan itu. Jendela di luar terbuka, tidak perlu banyak berpikir untuk mengetahui bahwa dia telah berangkat lebih awal. Lu Yun perlahan masuk ke dalam rumah dan menutup pintu. Dia tidak mengerti apa tujuan Yan palsu ini tinggal di tempat seperti itu. Jika diasumsikan Yan palsu ini mengetahui bahwa bos rahasia gedung Yingchun di sini adalah Yan Hongchai, maka akan ada jejak perbuatannya. Ini menarik perhatian Yan Hongchai. Lu Yun tidak dapat memahaminya. Setelah memeriksa ketiga gadis yang tidak sadarkan diri,
mereka menemukan darah mereka melonjak, denyut nadi mereka tidak menentu, keringat bercucuran, dan rambut mereka berantakan. Itu semua ciri-ciri orang yang pernah melakukan hubungan intim. Hal ini membuat Lu Yun bertanya-tanya apakah ini adalah pria yang pandai menyamar dan menggunakan identitas Yan Yan untuk melakukan hubungan seks gratis di Menara Yingchun. Jika ini masalahnya, Yan Yan palsu ini tidak cukup bukti. Namun, Lu Yun yang berhati-hati datang ke jendela yang terbuka lagi dan melihat sekeliling dari jendela. Tiba-tiba dia tertegun dan sudut mulutnya sedikit terangkat. Jadi begitu, sudut mulut Lu Yun sedikit terangkat, dan dia keluar kamar tanpa berlama-lama. Lagi pula, seseorang memintanya untuk bertemu. Tidak pantas membuat orang menunggu terlalu lama. Lu Yun kemudian berjalan mengitari lantai 3 gedung Yingxi, dan akhirnya mengarahkan pandangannya ke ruang kaisar nomor 303. Dia langsung membuka pintu dan masuk. Mengetuk pintunya. Tidak ada lagi. Anda telah melihat ketukan keren di pintu. Tendangan besar adalah standar bagi setiap pesolek. Ruangan itu sangat sunyi. Tidak ada gadis yang hilang. Hanya ada 2 orang di ruangan besar itu. Salah satu dari mereka, Lu Yun, kebetulan mengenalnya. Adapun orang yang duduk di sebelahnya, dia tahu tanpa memikirkannya, Wu Chao, putra tertua dari keluarga Wu. Wu Chao, kenapa kamu mencariku secara misterius? Ini bukan untuk memohon pada saudaramu yang tidak berguna. Lu Yun berkata sembarangan sambil duduk di hadapan Wu Chao. Saudara Ritian bercanda, saya bersedia mengaku kalah. Meskipun keluarga Wu kami tidak sekaya keluarga Anda, kami masih mampu membeli sedikit uang ini. Wu Chao berkata sambil tersenyum. Bagi Lu Yun, ini tidak terasa seperti pertama kalinya keduanya bertemu, tetapi lebih seperti teman lama yang sudah bertahun-tahun tidak bertemu untuk bernostalgia. Orang ini tidak sederhana, dia bisa bersaing dengan Yan Hongcai, dia juga anak licik yang menyembunyikan rahasianya di senyumannya. Lalu kenapa kamu mencariku? Waktuku sangat berharga. Lu Yun berkata dengan ragu-ragu. Sebenarnya itu bukan masalah besar, hanya saja. Wu Chao belum selesai berbicara. Lu Yun, yang baru saja duduk, tiba-tiba berdiri dari tempat duduknya dan berkata dengan ekspresi yang tidak pantas ditampar, karena ini bukan masalah besar. Kalau begitu aku pergi dulu. Masih banyak hal besar tunggu aku melakukannya. Sampai jumpa. Lu Yun berkata bahwa dia akan berbalik dan pergi. Zhao Ritian, kenapa kamu berbicara dengan kakak laki-lakiku? Putra kedua dari keluarga Wu, yang diam dan transparan sejak Lu Yun memasuki ruangan, berdiri dan berteriak. Duduklah, kamu tidak punya tempat untuk bicara di sini. Wu Chao memblokir adiknya dan berkata sambil mengerutkan kening. Tapi saudara, Zhao Ritian, dia bertindak terlalu jauh. Duduklah, apakah kamu tidak mengerti orang lain? Wu Chao berkata dengan wajah gelap. Melihat Wu Chao seperti ini, putra kedua dari keluarga Wu langsung menggigil. Sebagai adik laki-lakinya, dia tahu betul konsekuensi dari wajah hitam kakak laki-lakinya. Dalam keluarga, bahkan para tetua yang dihormati pun harus berpikir 2 kali sebelum berbicara ketika melihat Wu Chao seperti ini. Terlebih lagi, dia adalah sosok yang terpinggirkan dan terpinggirkan. Tuan muda kedua dari keluarga Wu segera duduk kembali di posisi semula. Melihat adegan ini, Lu Yun mengejek, apa? Tuan muda kedua dari keluarga Wu tidak yakin. Bagaimana kalau kita bertaruh lagi? Kata-kata Lu Yun hanya menambah bahan bakar ke dalam api, membuat tuan muda kedua dari keluarga Wu gemetar karena marah. Untungnya, tuan muda kedua dari keluarga Wu bukanlah ikan buntal, jika tidak, kemarahan itu akan meledakkannya hidup-hidup. Kak Ritian, jangan kenal dia, aku datang kepadamu hari ini karena memang ada yang ingin kubicarakan denganmu. Dan kamu pasti tertarik. Wu Chao berkata sambil tersenyum. Lu Yun mengangkat alisnya, duduk kembali, menggosok tangannya dan berkata sambil menyeringai, mungkinkah putra tertua keluarga Wu memiliki kecantikan asing di tangannya? Uang saudaraku juga, selama kamu mengizinkannya, aku bisa berhubungan seks dengan wanita cantik asing. Senyuman di wajah Wu Chao membeku, dan dia tidak bisa menahan keluhan di dalam hatinya, dia benar-benar pria sejati. Ini bukan lagi otak sperma, tapi ini otak sperma. Tentu saja, ekspresi mikro Wu Chao tidak bisa lepas dari deteksi Lu Yun, dan inilah yang diinginkan Lu Yun. Hanya dengan cara inilah citra Wu Chao sebagai playboy-nya dapat mengakar kuat di hati orang-orang, dan dia tidak akan dicurigai, menjadi Zhao Ritian palsu. Meskipun Wu Chao berpikir demikian dalam hatinya, dia mengatakan sesuatu yang lain, jika saudara Ritian menyukainya, saya akan melakukan yang terbaik untuk mencarikannya untuk Anda. Senyuman di wajah Lu Yun menghilang, menunjukkan ekspresi kurang tertarik, dan berkata, lalu apa sebenarnya yang ingin dibicarakan oleh putra tertua keluarga Wu dengan saya? Dia bahkan menguap di tengah-tengah pembicaraan, yang bisa dikatakan sebagai ketidakpedulian yang paling utama.